sejahtera bagi kita semua. Sahabat bahasa, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ditemani oleh Koordinator KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau KKLP UKBI, yaitu Bapak Dindin Samsudin. Pak Dindin, apa kabar Pak Dindin? Alhamdulillah, Pak sehat. Bisa dikatakan Badan Bahasa saat ini membuat kebijakan dengan penamaan KKLP, Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional. Artinya kepakaran-kepakaran dan layanan profesional yang ada di Badan Bahasa, khususnya di sini juga termasuk di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, itu menjadi lebih spesifik begitu. Nah, di sini Kang Dindin yang menangani KKLP UKBI. Bisa dijelaskan apa sih dan bagaimana kerja di KKLP UKBI begitu, Kang Dindin? Ya, baik Kang Aep. Kelompok Kepakaran Layanan Profesional atau KKLP UKBI di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat secara umum hampir sama tugas pokok dan fungsinya dengan KKLP UKBI di Balai dan Kantor Bahasa yang ada di seluruh Indonesia, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Barat terkait informasi dan layanan dalam hal pengujian UKBI yang dalam hal ini UKBI Adaptif Merdeka. Jadi kami di KKLP UKBI Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang ingin mengukur kemahiran berbahasa Indonesianya melalui alat uji UKBI Adaptif Merdeka. Itu kira-kira tugas pokok dan fungsi KKLP UKBI di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Iya, tadi kan untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia, berarti UKBI ini semacam TOEFL gitu ya kalau di dalam bahasa asing, bahasa Inggris gitu ya? Betul. Kalau selama ini pasti atau masyarakat Indonesia lebih familiar, lebih mengenal dengan TOEFL dalam bahasa Inggris, bahkan mungkin banyak masyarakat yang sudah mencoba TOEFL. Nah, UKBI ini secara fungsi itu dapat dikatakan TOEFL-nya bahasa Indonesia, kira-kira seperti itu. Untuk saat ini, apakah sudah melayani seperti halnya berfungsi sebagaimana halnya TOEFL gitu yang menjadi syarat-syarat suatu, misalnya ingin menjadi pekerja atau ingin jadi syarat kelulusan dalam hal apapun gitu, apakah berfungsi seperti itu saat ini UKBI? Ya, Badan Bahasa dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan hingga saat ini belum memberikan regulasi atau payung hukum khusus untuk mewajibkan masyarakat dari berbagai profesi untuk mewajibkan profesi tertentu untuk ikut UKBI. Akan tetapi di beberapa lembaga tertentu, perguruan tinggi tertentu misalnya, mereka sudah mewajibkan para mahasiswanya untuk memiliki sertifikat UKBI sebagai syarat untuk kelulusan. Misalnya untuk menghadapi sidang S1, S2 atau S3. Dan di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini sudah ada sekitar 11 perguruan tinggi yang sudah mewajibkan mahasiswanya untuk bersertifikat UKBI sebelum mereka lulus. Di Bandung ada UPI, kemudian Unpas, lalu di Cirebon juga ada IAIN Syekh Nurjati, ada Universitas Surya Kencana di Cianjur, lalu ada Universitas Muhammadiyah Sukabumi, ada Unpak juga di Bogor, IKIP Siliwangi juga, mereka sudah mewajibkan mahasiswa untuk UKBI. Tapi secara regulasi umum di seluruh Indonesia belum ada kewajiban untuk masyarakat mengikuti UKBI. Hal ini dikarenakan Badan Bahasa sampai dengan saat ini belum ingin mewajibkan masyarakat untuk UKBI, tapi Badan Bahasa menginginkan masyarakat ikut UKBI itu bukan karena terpaksa karena wajib, tapi karena kebutuhan. Jadi masyarakat yang merasa butuh untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesianya, mereka silakan langsung mengikuti UKBI tanpa ada paksaan. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah diwajibkan, kesannya nanti ada paksaan.
Tapi kalau saya boleh bilang gitu ya, Iya. pendapat kayaknya soalnya itu sangat disayangkan begitu. Karena eh, dalam hal apapun biasanya itu bisa itu untuk menjadi penerima beasiswa, untuk Iya. bekerja, itu kan banyak gitu yang mensyaratkan Ya, orang itu harus memiliki sertifikat TOEFL. betul. Tapi UKBI tidak. Belum, hingga saat Belum. ini belum. Nah, Tapi mungkin itu ada kebijakan dari lembaga-lembaga tertentu seperti yang tadi saya katakan di perguruan Iya. tinggi, mereka sudah merasa ada kepentingan terkait sertifikat UKBI, mereka langsung mewajibkan mahasiswanya untuk Iya. mengikuti UKBI, memiliki sertifikat UKBI. Ya karena menurut saya memang sepertinya harus ya, kedepannya Iya. harus UKBI ini menjadi syarat gitu. Betul, karena dari segi kepentingan sebenarnya UKBI ini memiliki banyak. Justru lebih penting UKBI Nah, kayaknya. lebih penting UKBI. Iya. Yang pertama sebagai bahasa nasional, Betul. bahasa resmi kenegaraan juga. Kenapa yang bahasa asing TOEFL harus diwajibkan? Iya. Tapi kenapa untuk Sementara bahasa sendiri? bahasa sendiri, bahasa Indonesia tidak diwajibkan? Iya. Untuk kepentingan UKBI memang bisa digunakan sebagai syarat untuk penerimaan pegawai, kemudian untuk syarat untuk penerimaan seleksi jabatan tertentu, bisa untuk sertifikat pendamping ijazah, bisa untuk syarat beasiswa mungkin, juga bisa untuk syarat kelulusan mahasiswa seperti yang beberapa perguruan tinggi yang sudah dilaksanakan. Oke, berarti sejauh ini masih lebih banyak itu masuk ke dunia pendidikan gitu ya. Iya, Seperti di betul. kampus-kampus tadi yang Betul. sudah disebutkan. Selain di kampus, pendidikan menengah dan dasar ada juga. Ada beberapa, bahkan secara umum peserta di Jawa Barat lebih banyak siswa dibanding mahasiswa. Hingga bulan Agustus 2002 ini sudah 10.000 lebih siswa lumayan. yang mengikuti UKBI di Jawa Barat, sementara mahasiswa ada sekitar 600 peserta. Tapi saya juga dapat informasi Kang Aib, kalau selain sudah diwajibkan oleh beberapa perguruan tinggi, juga di Kabupaten Sukabumi kalau tidak salah UKBI ini jadi syarat juga untuk pengangkatan jabatan kepala sekolah. Jabatan kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Karena saya mendapat informasi dari guru yang mengikuti UKBI, ketika saya bertanya konfirmasi kepada beliau ternyata diwajibkan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Sukabumi untuk memiliki sertifikat UKBI sebelum diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi alhamdulillah sudah banyak juga lembaga-lembaga instansi yang merasa penting, merasa butuh dengan sertifikat UKBI untuk penetapan jabatan tertentu. Oke. Untuk penetapan jabatan tadi harus memiliki sertifikat. Apakah hanya sebatas sertifikat? Apakah seperti TOEFL itu kan ada nilai-nilai, ada skor-skor yang didapat itu ketika melakukan uji itu? Apakah di UKBI juga itu diterapkan? Untuk standar kemahiran berbahasa Indonesia itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 70 tahun 2016. Nah, di situ sudah ditetapkan standar minimal dari beragam profesi, mulai dari siswa, mahasiswa, guru, dosen, kepala sekolah, TNI, petani, nelayan, dan semua profesi lain sudah ada standar minimalnya di situ. Termasuk untuk tingkat pendidikan. Dalam Permendikbud tersebut untuk tingkat SD standar minimalnya itu marginal, untuk SMP itu semenjana, untuk SMA itu madya, kemudian untuk sarjana dan pasca sarjana itu unggul. Nah, walaupun demikian di beberapa perguruan tinggi ada juga perguruan tinggi yang menetapkan standar minimal di atas yang sudah ditetapkan oleh Permendikbud tadi. Nah, itu mungkin hak prerogatif dari kampus tersebut. Mungkin mereka ingin menentukan standar minimal mahasiswa lulusannya di atas standar minimal yang sudah ditetapkan oleh Permendikbud.
Tapi ada juga beberapa perguruan tinggi yang menetapkan standar minimal yang Sesuai. di bawah Oh, di bawah Permendikbud, juga. ada yang sesuai, bahkan ada juga yang minimal memiliki sertifikat UKBI Asal ada sertifikat. asal ada sertifikat tanpa ada batasan skor UKBI. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing Oh, iya. instansi. Nah kan ini tadi kan hanya menyebutkan nama-nama levelnya gitu ya, ada marginal, Iya. semenjana, madya, unggul. Itu penyekorannya berapa itu? Nah, Skornya? di dalam UKBI ini peserta yang sudah mengikuti UKBI nanti akan mendapat skor UKBI beserta predikatnya atau sebutannya. Sebutan saja. Dalam UKBI ini ada 7 tingkatan predikat, dari mulai yang paling tinggi itu istimewa, kemudian sangat unggul, lalu unggul, kemudian madya, semenjana, marginal, dan terbatas. Jadi peringkat yang paling tinggi di skor UKBI itu istimewa. Istimewa. Skornya antara 700 sampai 800 sekian. Dan paling rendah itu terbatas. Terbatas. 251 sampai 300-an. Itu bisa kita lihat di mana itu untuk lebih jelasnya begitu tentang tadi skor-skor UKBI atau dengan penjelasan UKBI sendiri. Skor UKBI itu setiap peserta setelah selesai uji langsung muncul skornya di link pengujiannya, dan nanti di minggu akhir pekan setelah peserta uji itu langsung diterbitkan sertifikat. Dan dalam sertifikat tersebut juga langsung dirincikan skor per tiap sesi uji. Seksi pertama skor sekian, seksi kedua sekian, ketiga sekian, keempat dan kelima sekian. Dan dalam sertifikat itu juga dituliskan tafsiran hasil uji peserta. Jadi apakah peserta dengan skor sekian memiliki kemampuan berbahasa Indonesia seperti apa? Gitu. Itu tafsiran itu berarti kalau istimewa itu yang seperti apa tafsirannya? Nah, kalau istimewa itu tafsiran yang paling tinggi. Jadi peserta yang bersangkutan tidak mengalami kendala dalam berbahasa Indonesia, baik dalam ranah sosial, ranah sintas, ranah profesi, ranah akademik. Itu tingkat yang paling tinggi. Berarti semakin ke bawah itu semakin berkurang. Iya. Semakin ke bawah ada yang hanya untuk sintas saja gitu. Hanya peserta misalnya yang untuk terbatas, peserta tidak memadai dalam hal komunikasi akademik, misalnya seperti itu. Apakah ada peserta yang terkendala dalam komunikasi secara vokasional? Itu jadi berdasarkan tingkatan. Iya. Jadi kita bisa mengukur gitu ya. Oh, saya itu kalau bicara sama orang gitu ya, apakah bisa gitu berbicara dalam hal-hal akademik atau hal-hal yang lebih kompleks lagi gitu ya dalam bahasanya, ataukah hanya sebatas obrolan biasa saja begitu ya? Oh, gitu ukuran-ukurannya Kang Didin ya? Ya, dalam soal UKBI ini terdapat 4 ranah soal yang diujikan, yaitu yang pertama ranah sintas, itu ranah yang paling sederhana, yaitu ranah peserta uji yang cukup memahami kata-kata untuk bertahan hidup, kira-kira itu untuk misalnya kata tanya apa, di mana, kapan, yang sederhana. Kemudian ada ranah sosial, ranah untuk komunikasi sosial kemasyarakatan, lalu ranah vokasional, dan ranah akademik. Ini ranah soal yang paling tinggi tingkat kesulitannya, yaitu berkaitan dengan akademik. Misalnya dalam apakah peserta uji memahami isi dalam karya-karya tulis ilmiah, buku-buku tingkat yang lebih tinggi itu. Jadi ketika peserta uji ingin mengukur kemahiran bahasa Indonesia seperti apa, apakah hanya mampu dalam ranah sintas, ranah sosial, vokasional, akademik, silakan bisa diukur dalam UKBI adaptif ini. Oh iya. Itu supaya sahabat bahasa juga bisa tahu gitu. Kira-kira apa saja yang diukur itu? Yang tadi secara akademik, secara ini ukuran itu menggunakan apa gitu? Di soal-soalnya apakah jenis-jenis soalnya bagaimana? Itu bagaimana kan ini? Ya. Si soal UKBI ini terdiri atas 5 seksi, Kang Aep, yaitu seksi pertama mendengarkan atau bisa menyimak, kemudian seksi kedua merespons kaidah, lalu seksi ketiga membaca, seksi keempat menulis, dan seksi kelima itu berbicara. Jadi tingkat-tingkat soal yang ada di dalam setiap seksi itu ada beragam, dari mulai tingkat soal yang paling mudah,
tingkat menengah dan soal yang tingkat tinggi. Jadi semua tingkatan kesulitan soal semua ada dalam setiap seksi. Oh iya iya. Eh, jadi setiap seksi itu sama ya seperti di TOEFL juga seperti itu ya. Ada Ya, seksi mendengarkan, ada. merespons kaidah begitu, Betul. dan membaca. Itu bisa dipilih atau langsung ketika kita ikut UKBI Ya. semua seksi itu dikerjakan begitu. Nah, untuk UKBI adaptif ini itu ada 3 pilihan paket soal. Tiga pilihan. Yaitu ya paket 1 itu seksi 1, 2 dan 3, paket 2 seksi 1, 2 dan 3, 4 sampai menulis, dan seksi kelima itu seksi 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan berbicara. Sampai Nah, apakah setiap peserta uji harus melaksanakan uji sampai dengan 5 seksi? Iya. Nah, ini tergantung dari kebutuhan peserta uji. Nah, kalau peserta uji yang reseptif, artinya yang cukup bisa memahami informasi atau menerima informasi, itu cukup sampai dengan seksi ketiga, yaitu mendengarkan, merespons kaidah, dan membaca, gitu ya. Itu misalnya untuk pelajar, untuk mahasiswa, itu cukup dengan seksi pertama saja, sampai dengan seksi yang ketiga. Nah, akan tetapi untuk peserta uji yang memiliki kemampuan berbahasanya yang tinggi, itu harus diujikan sampai dengan seksi yang kelima. Sampai berbicara. Sampai dengan berbicara. Jadi untuk mendengar atau menyimaknya dia diujikan, untuk merespon kaidahnya dia diujikan, kemudian untuk membacanya diujikan, menulisnya diujikan, juga berbicara diujikan. Itu misalnya untuk profesi pengajar, guru. Seorang guru kan pasti harus selalu berkomunikasi di depan kelas, memberikan informasi pelajaran kepada para siswanya. Jadi harus diujikan sampai dengan seksi yang kelima. Begitu juga dengan penerjemah, penyiar, penulis, itu tentu saja membutuhkan intensitas berbahasa tinggi. Itu tentu harus diujikan sampai dengan seksi yang kelima. Oh iya iya. Oke. Dari beberapa kelompok masyarakat itu ada yang cukup 3 seksi saja ya, ada juga yang sampai 5 itu disarankan untuk kelimanya mengikuti ya, karena memang kebutuhan mereka juga ya. Iya, kebutuhan dari peserta uji. Iya, jadi peserta uji ingin diuji sampai diukur sampai tingkat mana dia di kemahiran berbahasa Indonesia. Iya, apakah cukup sebatas sampai membaca saja ataukah sampai menulis dan bicara juga gitu ya. Iya iya. Untuk UKB ini, apakah kalau ingin mengikuti itu ada biayanya pendaftaran atau bagaimana? Nah, ini yang sering ditanyakan oleh sahabat bahasa yang ingin UKBI. UKBI ini sejak pertama kali diluncurkan tahun 2006 lalu ya, UKBI yang model lama ini itu sebenarnya gratis. Namun pada tahun 2016 ada Permendikbud nomor 82 tahun 2016 tentang jenis dan tarif penerimaan negara yang bukan pajak. Jadi sejak tahun 2016 pemerintah menyisir kementerian-kementerian yang kira-kira dapat memberikan masukan terkait penerimaan negara bukan pajak, dan UKBI adalah salah satu PNBP yang ditetapkan dalam Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi sejak tahun 2016 untuk UKBI ini harus berbayar PNBP. Untuk mahasiswa itu 135.000, kemudian untuk umum, guru, kepala sekolah, dosen dan lain-lain itu 300.000, dan untuk WNA warga negara asing 1 juta. Dan untuk pelajar sejak diluncurkan UKB adaptif dengan sistem yang terbaru tahun lalu oleh Pak Menteri Nadiem Makarim, itu pelajar sudah digratiskan. Oh, jadi pelajar semua tingkat dari SD, SMP, SMA. Jadi pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sederajat itu kalau ingin
mengukur kemahiran berbahasa Indonesia mereka melalui UKB adaptif gratis tanpa bayar. Berarti kalau mahasiswa masih bayar ya? Kalau tadi mahasiswa masih bayar Masih bayar. 135.000. Nah dulu pelajar dan mahasiswa ketika PNBP diterapkan itu bayar. Nah tapi sejak tahun kemarin Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri berkeinginan untuk pelajar digratiskan karena ada kaitan dengan Merdeka Belajar. Dan Pak Nadiem Makarim berkeinginan untuk ke depan UKB adaptif ini menjadi bagian dari asesmen nasional. Makanya untuk pelajar dari tahun kemarin sudah digratiskan jadi tanpa bayar. Tambahan asesmen asesmen ANBK, asesmen nasional komputer. Itu nanti ada UKBI ada begitu. UKBI di dalam hal literasi, ada kaitan dengan literasi. Karena memang sekarang kan sudah tidak ada ujian nasional di anak sekolah itu ya. Oh iya gitu kan Didin. Oke kan Didin. Sebelum kita berlanjut ya, apakah mau dilanjut dulu nih? Kan pasti sahabat bahasa ingin tahu bagaimana caranya mendaftarnya. Oh boleh, ya. Dan bagaimana mungkin tipe-tipe soalnya begitu. Apakah diterangkan sekarang atau nanti saja nih kira-kira? Oh nanti saja mungkin. Nanti saja. Waktunya masih ada, udah habis. Waktunya ya mungkin sekarang memang sudah ada kode-kode tadi. Ya, baik mungkin yang perlu saya sampaikan Kang Aep bahwa UKBI ini sebenarnya mulai ada diluncurkan tahun 2006. Tahun 2006 ya, akan tetapi mulai itu dalam tahun 2006 UKBI ini masih berbasis kertas gitu. Dan mulai tahun 2021 kemarin UKBI itu dikembangkan secara daring dengan nama UKB Adaptif Merdeka. Itu seperti itu. Nah, seperti apa UKB Adaptif Merdeka mungkin nanti bisa dijelaskan. Jadi kalau dulu kan memang masih berbasis kertas, tertulis langsung, berarti harus hadir pasti kan? Iya. Kalau sekarang sudah berbasis komputer. Berbasis komputer secara daring. Jadi kalau dan dulu, daring. Ya dulu untuk UKB ini peserta harus datang ke Balai Bahasa, kumpul di satu ruangan, kemudian soal dalam bentuk buku dibagikan, kemudian peserta uji menjawab soal dalam lembar jawaban. Kertas. Nah untuk saat ini mulai tahun kemarin sejak diluncurkan UKB adaptif itu UKB dapat dilaksanakan kapan saja di mana saja secara daring. Oke, Kang Didin terima kasih penjelasan yang begitu panjang dan memang sangat penting gitu bagi saya juga. Ini kayaknya mau mencoba juga nih seberapa silakan tingkat kemahiran berbahasa saya gitu khususnya. Karena kita sehari-hari kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, namun belum tentu ketika kita diukur dengan UKB ini apakah kemahiran berbahasa Indonesia kita itu sesuai dengan standar kemahiran dalam Permendikbud atau belum. Nah, kita harus membuktikannya dengan UKB. Oke, sahabat bahasa, nanti kita bersama-sama bagaimana cara mendaftar UKB ini. Nantilah saya juga ingin ikut tahu bagaimana sih cara mendaftarnya dan bagaimana tipe-tipe soalnya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, Kang Didin. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kang. Terima kasih. Mungkin perbincangan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti lain waktu kita sambung kembali. Terima kasih. Siap. Ada yang ingin sampaikan terlebih dahulu ke sahabat bahasa? Ya, sahabat bahasa yang ingin mengetahui bagaimana cara daftar itu UKBI, hari apa jadwal UKBI, nanti kita bahas bersama di tayangan berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih Kang Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.